Bismillahirrahmanirrahim. Waqad jumi'at, dan sungguh-sungguh telah dikumpulkan, fi batnika sifatun, di dalam perutmu, di dalam dirimu beberapa sifat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu membuat kesempurnaan bagi manusia, di mana sifat-sifat baik itu, sifat kebaikan, potensi keburukan, itu terkumpul jadi satu pada Khalifatullah, yaitu kita semuanya. Maka jangan heran apabila ada manusia yang kemudian begitu kejamnya melebihi syaitan, begitu baiknya melebihi derajat para malaikat. Karena apa? Karena di dalam diri manusia itu terdapat beberapa sifat, di mana apabila manusia itu bisa meramu sifat-sifat itu, dia melakukan perjalanan dari sifat-sifat tercela menuju sifat-sifat yang terpuji, dari madmumah menuju mahmudah, maka derajatnya akan naik menjadi semakin sempurna dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula sebaliknya. Di antara sifat-sifat yang terkumpul dalam pribadi kita semuanya, wa minhas sifatul bahaim, di antaranya adalah sifat hewan ternak atau hewan-hewan jinak. Kita coba lihat kambing, kerbau, sapi, hewan-hewan yang biasa dipelihara oleh manusia. Hari-harinya hanya makan, kemudian buang kotoran, tidur. Ketika tiba musim kawin, dia melakukan perkawinan. Apakah ada di antara kita yang hidupnya hanya bergulat seperti itu? Ketika bangun tidur yang dipikirkan hanya uang, untuk makan, untuk kesenangan nafsunya, dan kemudian untuk mencari kesenangan seksual, baik wanita ataupun yang lainnya. Jika kita hidup hanya berkutat dalam pusaran itu semuanya, maka lalu apa beda manusia dan bahaim dan hewan jinak itu? Maka kita harus berpindah, kita harus mengoreksi sifat-sifat itu dan melakukan mujahadah untuk melakukan perjalanan yang lebih daripada sekedar hidup hanya untuk makan, buang kotoran, dan apalagi hubungan seksual. Selain sifat hewan ternak, hewan jinak, wa minhas sifatus sibai, yang kedua adalah sifat hewan-hewan yang kejam, hewan-hewan pembunuh pemangsa. Ini tentunya memiliki sifat, yaitu mendominasi, menguasai, merajai, menindas, kebencian, kemarahan, dan lain sebagainya. Maka apabila kita melihat kepada diri kita, kita selalu diliputi kebencian, kemarahan, amarah, emosional, maka berarti kita masih ada pada level hewan, yaitu hewan siba, hewan yang galak, hewan yang kejam, seperti halnya dengan anjing pemburu, seperti halnya dengan harimau dan singa. Wa minha sifatus sayatin, dan yang ketiga adalah sifat syaitaniyah. Sifat syaitan tentu kalau kita melihat sejarah bagaimana permusuhan syaitan memusuhi nenek moyang kita, yaitu Nabiullah Adam dan Sayyidah Hawa. Itu dimulai dengan rasa iri, dengki, hasud, kemudian tidak suka melihat kenikmatan itu ada pada orang lain. Jika hati kita masih diliputi rasa-rasa seperti itu, ketahuilah bahwasanya level kita ada pada derajat syaitaniyah. Maka kita harus melakukan perjalanan, kita harus melakukan mujahadah untuk mengikis sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat rodail, sifat-sifat yang jelek itu menuju sifat-sifat yang terpuji, yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Al-Imam Al-Ghazali yang terakhir, wa minhas sifatul malaikati, yaitu yang terakhir, yaitu sifat-sifat malakutiyah, sifat-sifat malaikat, di mana kesenangan malaikat merupakan ketundukan kepada Allah, menyembah Allah,
berzikir, bertasbih dan seterusnya. Maka apabila kita mulai merasakan nikmatnya zikir, jenengan mulai sholat, kemudian merasakan nikmatnya sholat. Jenengan mulai bersedekah, kemudian hati Anda merasakan nikmatnya sedekah. Anda berbuat baik kepada istri Anda, kepada suami, kepada anak-anak bertanggung jawab, dan merasakan itu merupakan satu anugerah dan kenikmatan dari Allah. Anda datang ke pengajian, hati Anda gembira. Berarti sifat-sifat malakutiyah, sifat-sifat terpuji di dalam dirimu itu sudah mulai tumbuh dan berkembang, dan perlu kita menjaganya, perlu kita nguri-nguri sifat tersebut agar lebih tumbuh, semakin kokoh, akarnya semakin kuat, batangnya semakin kuat, ranting-rantingnya semakin kuat, kemudian mengikis sifat-sifat kebinatangan dan iblis yang ada di dalam tubuh kita. Farruhu hakikatu jawahiruka, sesungguhnya ruhmu itu adalah hakikat inti dari kamu itu sendiri. Inti dari tubuh kamu itu bukan sesuatu yang tampak, karena tubuh kita ketika kematian datang akan kembali ke tanah, akan membusuk, akan kembali ke bumi, dimakan oleh ulat dan lain sebagainya. Maka yang hakiki bukan tubuh itu, melainkan ruh yang ada di dalam tubuhmu. Wa ghairuha, dan adapun selain ruh yang kamu miliki, baik itu jasad, baik itu nafsu, kesenangan-kesenangan itu semua gharibun minka, sesungguhnya asing dan hanya ujian-ujian yang Allah berikan kepada kalian dan kita semuanya. Wa ariyatun indaka, dan semuanya itu hanya pinjaman sementara yang dipinjamkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji perjalanan kita agar selalu mendapatkan kebaikan di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang teledor, barang siapa di antara kita yang lalai, kemudian tidak memperhatikan ruh, tetapi hanya memperhatikan jasadiahnya, tentulah celaka. Karena tujuan kita, ketika kita hanya memperhatikan jasad, berarti tujuan kita, jasad kita hanya sementara dan terurai dengan tanah. Padahal ruh kita masih akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, yang sangat panjang, yang Allah akan tagih itu kelak di yaumul akhirah, di yaumul qiyamah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, falwajibu alaika an ta'rifa hadha, maka kata Imam Al-Ghazali, wajib bagi kita untuk mengetahui ini semuanya, sehingga kita mampu memilih jalan yang diridhoi Allah. Kita tidak merosok pada lubang-lubang nafsu yang menjadi ujian ketika kita hidup di alam yang sementara, yaitu alam dunia ini. Wa ta'rifa anna likulli wahidin min haula'i ghadaan wa sa'adatan. Kata Al-Imam Al-Ghazali, sesungguhnya setiap nafsu, baik nafsu hewan ternak, nafsu binatang buas, syaitoniyah dan malaikat, itu memiliki kesenangannya masing-masing, di mana kita harus angon, harus menjadi pengembala untuk menggiring nafsu-nafsu yang buruk itu menyingkrih atau menjadi sesuatu yang tidak dominan menguasai pribadi kita, sehingga nafsu yang baik, nafsu mahmudah, nafsu yang terpuji itu berkembang dan kemudian mencapai derajat insanul kamil atau manusia yang sempurna yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala.